Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwan fiddin yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih bisa berjumpa dalam channel Tarkuna.id. Alhamdulillah, kami dalam kondisi yang sehat gitu juga. Insyaallah kita akan berbicara pada hari ini sekitar Ramadan. Bagaimana kita masuk ya Ramadan ini, fenomena apa saja yang terjadi di Ramadan ini, kita akan bicarakan dengan Ustadz kita dari pembina LPPD Tarkuna, Al-Ustadz Haris Amir Pala. Untuk itu kami akan menyapanya dulu. Bagaimana? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kondisi antum hari ini, Ustadz? Alhamdulillah sehat. Ya, ini kita pertama kali kita melakukan podcast di channel kita nih, Ustaz. Ya. Kita akan insyaallah akan berbicara seputar Ramadan. Bagaimana kita menghadapi Ramadan di kondisi seperti sekarang ini, Ustaz. Di mana kita tahu bahwa hari ini wabah yang cukup fenomenal ya, bahkan di dunia gitu kan, telah menyerang kondisi yang bukan hanya fisik, Ustaz. Yang lebih bermasalahkan lagi, lebih besar masalahnya adalah kondisi ekonomi. Kita tahu bahwa kondisi Ramadan itu kita harus menyambutnya dengan gembira gitu kan, banyak dalil seperti itu. Namun bagaimana kita bergembira dengan kondisi seperti sekarang ini untuk menghadapi Ramadan, Ustaz? Marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban ya syahrul azim. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kembali kita dipertemukan dengan bulan yang penuh dengan barokah, bulan yang sangat agung, meskipun dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun. Di tengah pandemi wabah COVID-19 ini, tetap saja kita harus gembira di dalam menyambut Ramadan. Kemudian juga kita harus tetap khusyuk di dalam beribadah, meskipun ibadah kita di bulan Ramadan ini tidak sebagaimana di bulan Ramadan yang telah lalu. Misalnya kita harus lebih banyak berdiam di rumah karena situasi dan kondisi yang belum stabil sebagaimana kondisi sekarang ini. Kita berharap dengan kedatangan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menghilangkan pandemi COVID-19 ini yang mewabah ke seluruh dunia, dan kita kemudian berada pada kondisi yang stabil, yang normal, yang tidak ada ancaman-ancaman yang lain. Kita tetap harus, saya katakan kita harus tetap bersyukur. Kita tetap harus bergembira melaksanakan ibadah yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ajaran Islam ini. Kita tahu bahwa agama Allah, agama Islam ini harus kita lakukan memang semuanya, bukan sekedar Ramadan. Kita harus lakukan dengan rasa gembira. Maksud saya begini, kita harus membiasakan, mengkondisikan harus selalu gembira di dalam taat. Jadi kalau orang-orang yang ahli ma'asi itu, ahli maksiat itu banyak bergembira melaksanakan kemaksiatan, kita harus menjadi orang yang gembira di dalam melaksanakan ketaatan. Dalam kondisi apapun. Dalam kondisi yang bagaimanapun. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Yunus ayat 58, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah oleh Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Jadi dengan karunia Allah, dengan kita diberikan agama Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita diberikan seperangkat aturan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita menerimanya dengan penuh kegembiraan, termasuk di dalam Ramadan, meskipun dalam kondisi yang seperti ini. Saya rasa itu. Iya. Kita harus senantiasa bergembira ketika menjalankan segala perintah kalau kita sedih, Ustaz. Lalu bagaimana dengan kondisi saat ini ketika kita
yang biasanya dalam kondisi Ramadan itu masjid-masjid penuh gitu Ustaz ya. Iya. Kembiraan anak-anak segala macam bermain di masjid, majlis taklim juga penuh gitu. Lalu kondisi saat ini ketika ada himbauan dari pemerintah ya, bukan himbauan atau ada instruksi dari pemerintah untuk berdiam diri saja di rumah. Ini menimbulkan fenomena Ustaz. Ada di antara para jamaah atau para ustadz yang tetap mengadakan sholat tarawih gitu misalkan di masjid Ustaz. Atau memaksakan diri lah. Sedangkan kalau sholat Jumat sendiri kita banyak mendapati masjid-masjid tidak mengadakan gitu. Lalu dengan rangka tarawih ini karena sebulan sekali ya, setahun sekali kita tarawih gitu Ustaz. Jadi terkesan memaksakan untuk mengadakan tarawih di masjid itu. Kondisi itu seperti apa Ustaz kalau menurut Islam ya, dari pandangan Islam di tengah wabah Covid ini Ustaz? Iya, kalau untuk menghadapi wabah Covid ini kita memang merujuk kepada fatwa para ulama, bukan hanya ulama-ulama di Indonesia, tapi ulama-ulama di seluruh dunia, termasuk juga dari Al-Azhar di Mesir. Kemudian juga kita lihat bagaimana kondisi di Arab Saudi. Tentunya fatwa-fatwa yang keluar itu di dalamnya bukan hanya sekedar para ulama, tapi para pakar. Termasuk di dalamnya adalah pakar tentang kesehatan, para dokter. Nah, melihat bahwa ancaman daripada virus corona ini memang sangat luar biasa daya penularannya, makanya kemudian ada tempat-tempat yang memang sudah dianggap sebagai zona merah atau juga mungkin zona kuning yang ada ancaman di situ, dimungkinkan sangat kuat penularannya. Maka kemudian fatwa itu memerintahkan untuk kita tidak sholat di masjid, baik itu sholat rawatib maupun juga sholat Jumat. Itu kan semuanya sholat-sholat wajib. Apalagi kemudian sholat sunnah seperti tarawih. Di sini bukan berarti kemudian kalau kita tidak memenuhi masjid pada tahun ini kita meremehkan syariat Allah. Tapi memang kondisinya kita lebih mendahulukan mencegah mudarat dari mengambil sebuah manfaat. Jadi saya rasa kalau sekarang misalnya kita berada dalam kondisi seperti sekarang ini, kemudian kita harus banyak sholat, melaksanakan ibadah di rumah, saya rasa insya Allah sholat itu secara tinjauan syar'i juga tidak akan salah kita. Kemudian juga kita akan tetap terjaga kehusyuan kita insya Allah kalau kita lakukannya dengan berdasarkan ilmu. Yang penting bagi kita adalah sekarang bagaimana kita mengisi Ramadan itu. Jadi mengisi Ramadan itu kalau saya lihat sekarang sebetulnya bukannya sekarang, seterusnya ibadah-ibadah yang kita lakukan itu harus kita tingkatkan. Khususnya di Ramadan sekarang ini, kita harus banyak meningkatkan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir itu kan macam-macam. Yang paling besar itu adalah sholat. Karena di dalam surat Toha ayat yang ke-14 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni aqimis shalah lidzikri. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini memperkenalkan dirinya, aku adalah Allah. Kemudian Allah perintahkan beribadahlah kalian kepadaku. Dengan cara bagaimana kita beribadah? Aqimis shalah, dengan cara kita menegakkan sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Untuk apa sholat kita? Allah mengatakan di zikri, untuk mengingat Allah. Jadi kita harus tingkatkan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditambah kemudian juga kita kenal Ramadan ini kan syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Quran itu di dalam Al-Quran ini dikatakan syifa, menjadi obat. Mudah-mudahan sebagaimana obat secara mental, tapi juga kita berhadap menjadi obat secara fisik, sehingga menyehatkan kita semuanya. Jadi kita perbanyak membaca Al-Quranul Karim, dan juga kita perbanyak sedekah. Saya rasa itu harus kita lakukan dalam kondisi yang seperti sekarang ini. Lebih baik kita melaksanakan individu di rumah gitu Ustaz ya, dibanding kita melaksanakan ibadah di masjid dengan penuh was-was gitu. Iya, kalau memang kondisinya di sekitar kita adalah memang begitu kondisinya, maka kita mengambil jalan untuk lebih mencegah
kemudaratan. Artinya mencegah mudarat itu jangan sampai nanti kita bukan sekedar takut ketularan orang lain, tapi jangan-jangan kita juga menularkan kepada orang lain. Dan itu menjadi sebuah mudarat yang besar buat kita. Ini yang terakhir Ustaz, pesan antum yang dikhususkan buat kaum muslimin pada puasa Ramadan kali ini di tengah wabah Covid. Kira-kira pesan antum apa Ustaz? Iya, saya ingin bicara pesan kepada bukan kepada seluruh umat Islam, tapi khususnya kepada para dai, kepada para ustadz. Bagaimana mari kita membangun sebuah kekuatan mental. Nah, ini semua ada disediakan oleh Allah di ibadah di bulan Ramadan ini. Kenapa saya katakan kita kuatkan mental kita? Karena penyakit fisik itu sebetulnya penyebab paling besar adalah dari psikisnya, dari mental. Sekitar 80% lebih itu sebabnya adalah mental. Jadi kita harus membangun mental supaya mental orang-orang beriman dan masyarakat Indonesia pada umumnya, bahkan masyarakat dunia ini mentalnya tidak rapuh. Jadi dengan cara gimana? Dengan cara kita harus memberikan pencerahan. Jangan kita bersifat menteror umat dengan bahasa-bahasa yang menakutkan gitu. Dengan bahasa-bahasa yang menakutkan. Misalnya begini, misalnya kita lihat masih ada beredar sebagian penceramah misalnya mengkaitkan tentang pertengahan Ramadan ini karena jatuhnya pada hari Jumat, malam Jumat itu bertepatan nanti pada tanggal 15 Ramadan, pertengahan Ramadan. Kemudian orang menganggap nanti akan ada ledakan dahsyat, sehingga umat sekarang tuh jadi ketakutan sebetulnya. Saya membaca di dalam satu keterangan bagaimana Syekh bin Baz rahimahullah, beliau mengatakan hadis ini sama sekali tidak sahih. Hadis yang menjelaskan tentang itu tidak sahih. Namun hadis ini kata beliau adalah hadis yang batil dan penuh dengan kedustaan. Jadi sudah sering tahun-tahun yang lalu itu malam Jumat bertepatan dengan tanggal 15 Ramadan, dan itu alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Jadi saya rasa kemudian kita harus bijak. Jadi jangan sampai penderitaan umat sekarang ini yang mereka sudah ketakutan dengan penyakit, kemudian kita tambah lagi dengan berita-berita yang tidak jelas. Satu, kalau kemudian nanti kita memastikan itu, padahal mentakyin itu tidak boleh, nanti jangan-jangan kita, na'udzubillah, kemudian kita nanti jangan-jangan tanpa sadar kita berdusta atas nama Rasulullah SAW. Jadi saya rasa kepada para penceramah, ayo kita bangun mental umat ini supaya mereka kuat, kemudian mereka bisa gembira di bulan Ramadan. Seluruh kaum muslimin pada umumnya, mari kita sambut Ramadan ini dengan gembira. Kemudian meskipun tidak di masjid, kita tetap harus menjaga sholat kita dengan baik, termasuk juga sholat tarawih kita. Kalau kita bisa laksanakan di rumah dengan keluarga secara berjamaah, itu alhamdulillah. Atau kita bisa lakukan secara sendiri-sendiri. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan dalam rangka kita mengisi Ramadan yang saya katakan Ramadan sekarang itu sangat spesial. Iya, spesial sekali Ustaz. Iya. Syukran, jazakallah khair Ustaz. Insyaallah sangat bermanfaat sekali, terutama buat Ana nih selaku pendamping antum pada hari ini. Ya, ikhwan fidin yang insyaallah dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah broadcast kita akan tayang di bulan Ramadan ini insyaallah. Mohon doa dan masukan antum sekalian. Semoga ini bisa berjalan dengan lancar dengan sampai akhir Ramadan. Amin. Dan kita dijauhkan atau dihilangkanlah kita maunya itu dari COVID-19. Amin. Sekian dari Ana, kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.